Shalom, selamat hari Minggu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari kekasih di dalam Tuhan. Kita berhimpun dalam lingkungan keluarga masing-masing untuk bersama-sama memuliakan Allah yang telah menebus kita dalam Yesus Kristus. Dan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kita tetap percaya bahwa kasih Allah akan terus menopang, menguduskan, dan menyertai kita semua. Mari siapkan hati dan dengan penuh sukacita, kita masuk dalam ibadah kita dengan mengangkat pujian nyanyian Rohani 2 ayat 1 kita nyanyikan 2 kali. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam sejahtera bagi kamu Dan bagimu juga. Silakan duduk. Mari dalam kerendahan hati kita datang mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Ya Bapa di sorga, kami mengaku kepadamu bahwa kami telah berdosa dalam pikiran, perkataan, perbuatan dan sikap hidup yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Jika Engkau ya Bapa mengingat-ingat kesalahan kami, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Ya Tuhan, padamu ada kasih dan pengampunan. Kasihanilah kami ya Bapa, menurut rahmat-Mu yang besar. Dengarkanlah berita anugerah. Pada waktu itu Engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun Engkau telah murka terhadap aku, tetapi murka-Mu telah surut, dan Engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air
dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Kasih Tuhan Yesus tiada bertepi. Tuhan Yesus tiada bertepi, lebar panjang tinggi, dalam tak terpi. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita akan bermazmur bersama dari Mazmur 66 ayat 8 sampai dengan ayat 20. Saya akan membacakan ayat yang genap dan Bapak, Ibu, Saudara-saudari ayat ganjil. Mazmur 66 ayat 8 sampai 20. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah, telah memurnikan kami seperti memurnikan perak. Engkau telah membawa kami ke dalam jaring, mengenakan beban pada pinggang kami. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tetapi Engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Aku akan masuk ke dalam rumah-Mu dengan membawa korban-korban bakaran. Aku akan membayar padamu nasar-nasarku. Yang telah diucapkan bibirku dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah. Korban-korban bakaran dari binatang gemuk akan kupersembahkan kepadamu. Dengan asap korban dari domba-domba jantan, aku akan menyediakan lembu-lembu dan kambing-kambing jantan. Marilah, dengarlah, hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku, kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Mengaminkan Mazmur pembacaan kita akan menyanyikan Mazmur 66 ayat 1. Seluruh bumi
Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan, menjadi suluh dan pelita di dalam menikmati dan menjalani hidup karunia Tuhan. Kita persiapkan bacaan kita. Pertama dari Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 22 sampai 34. Pertama Petrus pasalnya yang ketiga ayat 13 sampai dengan 22. Dan kitab Injil menurut Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai dengan 21. Sebelumnya mari kita meminta kekuatan, bimbingan dan pertolongan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, mensyukuri setiap waktu yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami. Terima kasih atas tuntunan, pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana adanya kami di hadapan-Mu, menikmati persekutuan ibadah hari Minggu, menikmati perjumpaan dengan Tuhan di rumah-rumah keluarga setiap jemaat-Mu. Firman-Mu Tuhan akan diperdengarkan bagi kami. Kami mohon bimbingan-Mu, kami mohon tuntunan-Mu ya Roh Kudus. Kiranya ketika kami membaca, merenungkan, memahami akan firman-Mu, mata iman kami terbuka. Firman-Mu menjadi kekuatan, menjadi suluh dan pelita di dalam menikmati, menjalani hidup karunia Tuhan, hidup mengasihi dan melakukan setiap bentuk firman yang telah kami dengarkan. Berkati hamba-Mu Tuhan, berkati kami semuanya. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, pembacaan kita pada hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 17 ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-34. Firman Tuhan berbunyi, Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja, ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada seperti yang telah
seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas, atau perak, atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Karena Ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan yang lain berkata, "Lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu." Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka. Tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya, di antara juga Dionisius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Demikianlah firman Tuhan yang pertama. Pembacaan kita yang kedua terambil dari 1 Petrus 3 ayat 13 sampai dengan 22. Menderita dengan sabar. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu, janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang menfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnaan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali dosa kita, yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar, waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohon hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus, yang duduk di sebelah kanan Allah setelah Ia naik ke sorga, sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Demikian firman Tuhan yang kedua.
Kitab Injil menurut Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas, yang bukan Iskariot, berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami, dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita, karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang, dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa, dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Demikian pembacaan kita, Kure Sumanga Puang. Kepada
Shalom, selamat hari Minggu, selamat kita menikmati perjumpaan dengan Tuhan di rumah masing-masing kita, sekalipun dalam ibadah virtual yang kita nikmati saat ini, tetapi itu tidak mengurangi sukacita kita di dalam menikmati persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah hari Minggu pada hari ini. Peganglah perintahku dan lakukanlah. Itu tema kita di minggu kelima sesudah Paskah. Seorang Bapak Gereja, Bapak Martin Luther, pernah mengatakan seperti ini dalam bahasa Latin, semper justus et peccator. Semper justus et peccator. Kita adalah orang yang dibenarkan. Tetapi pada saat yang sama, kita adalah orang berdosa. Kita memiliki dua hal ini di dalam diri kita. Artinya, kita punya masa lalu, tetapi kita juga punya masa depan. Sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, dipulihkan, dan dikuduskan. Karena itu Bapak Agustinus mengatakan, tidak ada orang suci yang tidak memiliki masa lalu, dan tidak ada pendosa yang tidak memiliki masa depan. Karena dua hal ini yang ada di dalam diri kita. Jemaat Tuhan, kita telah dikuduskan, kita telah dipulihkan, dan kita telah diselamatkan. Sebagai orang percaya kita telah dikuduskan. Ya, ini bukan karena usaha dan perbuatan kita, tetapi ini pekerjaan. Ini adalah anugerah yang diberikan bagi kita anak-anaknya. Dan karena itu, sebagai umat yang telah dipulihkan, diselamatkan, dikuduskan, mari kita yakini bahwa kita semua ini adalah anak-anak Tuhan. Itu status kita sebagai anak Tuhan, sebagai milik Tuhan. Pertanyaan pentingnya ialah, apa yang harus kita lakukan? Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai milik Tuhan. Apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kekinian kita menyongsong masa depan? Apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah berbagai bentuk pergumulan yang diperhadapkan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan? Ya, sebagai umat yang telah dipulihkan, diselamatkan, dikuduskan, dikatakan tadi, status kita adalah anak Tuhan dan milik Tuhan. Dan karena itu, sebagai anak Tuhan, sebagai milik Tuhan, saudara dan saya, kita semua terpanggil untuk bagaimana secara terus-menerus hidup membaharui diri. Karena ingat, sebagai umat yang telah dipulihkan, diselamatkan, dikuduskan, kita adalah ciptaan baru di dalam Yesus Kristus yang oleh anugerahnya
telah melakukan itu kepada kita semua. Karena itu setiap kita sebagai anak-anak Tuhan, milik Tuhan, selaku gereja, terpanggil untuk terus-menerus membaharui hidup, membaharui diri, selagi masih ada nafas di kandung badan. Pertanyaan kemudian ialah, bagaimana caranya? Bagaimana caranya kita melakukan itu? Dalam pembacaan kita pada hari ini, menurut kitab Injil menurut Yohanes pasal 14, mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, kita semua terpanggil untuk selalu taat melakukan perintah Tuhan. Dalam perikop pembacaan kita pada hari ini, itu beberapa kali diulangi. Coba kita lihat dalam pembacaan kita, dalam ayat 21a. Di situ dikatakan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Kalau kita baca kembali dalam ayatnya 23, itu diulang lagi. Jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Dan Yesus ayat 24 mengatakan, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Pesan ini berulang-ulang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya. Bukan hanya satu kali, dua kali, tetapi beberapa kali diulangi. Disampaikan kepada murid-muridnya. Menjelang Yesus akan ditangkap dan mati. Yesus berkata, kalau kamu mengasihi aku, ikutlah perintahku. Jadi dalam teks bacaan kita ini, Yesus mengulang-ulangi kata, ikutlah perintahku. Sesuatu yang diulang-ulangi. Itu berarti mau menyatakan sesuatu yang penting. Kalau kamu menjadi manusia, lakukanlah firman Tuhan. Ikuti perintah. Mungkin kita bertanya, perintah Yesus yang mana? Tentunya yang ditulis di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan. Kalau saudara dan saya sungguh menjadi anak Tuhan, milik Tuhan, Yesus katakan, lakukanlah firman Allah. Pertanyaan kemudian ialah, siapa yang akan menolong kita melakukan firman Allah? Siapa yang akan menolong, menuntun saudara dan saya mendengar, melakukan firman Allah? Ya, sementara sebagai manusia kita sadar betul bahwa begitu pentingnya firman Allah ini. Ya, kalau kita mau menjadi manusia baru, bagaimana melakukan firman Allah itu? Sementara kita sadar bahwa seperti yang diungkapkan di awal tadi, sekalipun kita
orang yang sudah dibenarkan Tuhan melalui karya penyaliban Yesus di atas kayu salib dan melalui peristiwa kebangkitannya. Namun kita masih sering jatuh dan jatuh dan jatuh di dalam dosa dan kesalahan. Itu berarti kalau kita mengandalkan diri kita, kemampuan kita, tentunya sesuatu yang tidak mungkin. Ya jujur, kita sering tahu bahwa itu salah. Itu tidak bisa kita lakukan, itu dilarang oleh firman Tuhan. Namun toh kita lakukan juga. Jadi siapa yang bisa menolong kita untuk melakukan firman Tuhan? Yesus mengatakan dalam pembacaan kita, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu dalam ayat 17 mengatakan roh kebenaran. Ini artinya apa? Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang diberkati. Yesus tahu bahwa dalam hidup menurut kehendaknya kita tidak bisa berjuang sendiri. Kita butuh penolong dan itu adalah Roh Kudus. Itu adalah Roh Kristus. Roh Kudus ini akan menyertai kita, menolong kita melaksanakan apa yang Yesus perintahkan. Firman Allah. Bahwa peran Roh Kudus begitu penting dalam kehidupan kita orang percaya. Bahwa peran Roh Kudus yang paling utama dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang telah dipulihkan, diselamatkan, dibaharui dan dikuduskan. Betapa pentingnya Roh Kudus adalah yang paling utama, memegang peranan penting menolong kita melakukan firman Allah. Lalu, bagaimana caranya Roh Kudus menolong kita untuk melakukan firman Allah? Saya mengajak kita melihat bacaan kita dalam Yohanes 14, dalam ayatnya yang ke-26. Yesus berkata, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ada dua hal, mengajarkan dan mengingatkan. Apa artinya ini? Untuk menolong kita melakukan firman Allah, ada dua cara yang Roh Kudus kerjakan dalam diri kita, yaitu mengajarkan yang pertama dan yang kedua mengingatkan. Apa bedanya kedua hal ini? Jemaat Tuhan, mengajar itu berarti ya orang yang tidak tahu diajar lalu ia pun menjadi tahu. Kalau anak sekolah belajar, pasti belajar untuk mengetahui sesuatu. Sedangkan mengingat berarti orang yang sudah tahu tetapi lupa.
pikun. Mengingat, dibuat supaya ingat. Nah, ini peranan penting yang akan dilakukan oleh Roh Kudus. Bacaan kita mengatakan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, jadi peran Roh Kudus itu bukan hanya mengajarkan, tetapi juga mengingatkan. Ya, saat ini dalam situasi di mana teknologi terus berkembang pesat, perubahan terjadi di mana-mana. Dan akan muncul hal-hal yang mungkin menurut kita pada zaman Yesus tidak ada. Maka Roh Kudus akan mengajari kita apa yang harus kita buat. Tindakan seperti apa yang harus kita buat tanpa mengabaikan pesan firman Tuhan. Contoh misalnya, di tengah wabah COVID-19 saat ini, gereja beribadah melalui media virtual seperti yang kita laksanakan saat ini. Ya, sudah beberapa minggu, sejak tanggal 22 Maret sampai pada hari ini, dan beberapa minggu ke depan kita tidak tahu kapan keadaan ini pulih. Kita masih akan terus beribadah seperti ini, ibadah virtual. Mungkin kita bertanya, ini kan tidak diatur dalam Alkitab. Tetapi Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, Roh Kudus mengajari kita bagaimana menyikapi anjuran pemerintah, bagaimana menuruti protokol atau anjuran pemerintah untuk melakukan physical distancing, melakukan PSBB. Namun kita tetap menikmati persekutuan sebagai satu tubuh Kristus, sebagai umat Tuhan. Kita tetap menikmati perjumpaan dengan Tuhan dalam ibadah virtual. Ya, walaupun ibadah yang kita lakukan saat ini melalui media virtual, tetapi mari kita yakini, itu tidak menghilangkan rasa hormat kita akan kekudusan Tuhan. Tidak menghilangkan rasa hormat kita menikmati perjumpaan dengan Tuhan. Jemaat Tuhan, kita bersyukur karena sesungguhnya masih ada waktu yang Tuhan anugerahkan bagi kita di tengah-tengah situasi seperti ini, sehingga kita masih menikmati perjumpaan dengan Tuhan. Kita diberikan kesempatan mendengarkan firman-Nya yang akan terus menuntun kita, bagaimana mengajarkan kepada kita segala sesuatu yang berkenan, hidup berkenan bagi Tuhan. Dan bagaimana mengingatkan kita untuk melakukan yang terbaik sebagai anak-anak Tuhan, sebagai gereja yang telah dipulihkan dan diselamatkan. Ya, kita bersyukur firman Tuhan mengajarkan kita untuk terus menikmati, merasakan kekuatan, menikmati, menyatakan iman yang benar, sekalipun kita diperhadapkan dengan situasi pergumulan saat ini. Namun firman Tuhan memanggil kita, baik itu kita selaku pribadi, keluarga, jemaat, gereja Tuhan, kita terus terpanggil mengandalkan Tuhan,
mempertaruhkan hidup kita, mempercayakan hidup kita pada Tuhan. Oleh pertolongan Roh Kudus, kita diingatkan bahwa justru di tengah-tengah situasi seperti saat ini, yang paling dibutuhkan ialah bagaimana saudara dan saya hadir, datang bersama-sama, berlutut, berjuang bersama, melanjutkan hidup ini dengan cara-cara yang diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih dan sepengharapan di dalam Kristus Yesus, dalam segala situasi di dalam kehidupan kita, yakin Roh Kudus akan mengajar kita mengenai apa yang harus kita buat. Roh Kudus mengajar kita, mengingatkan kita keputusan apa yang harus kita nyatakan, keputusan apa yang akan kita ambil. Roh Kudus akan mengajari kita bagaimana menerapkan prinsip-prinsip iman Kristen menuruti firman Tuhan. Karena itu panggilan iman kita sebagai anak Tuhan, sebagai milik Tuhan yang telah dibaharui, yang telah dikuduskan, dan yang telah diselamatkan. Roh Kudus bekerja membentuk kehidupan kita agar makin hari kita makin menampakkan kehidupan manusia baru di tengah-tengah kehidupan pergumulan saat ini. Kita terus terpanggil dan mari kita yakini bahwa di tengah-tengah kita diproses, kita dibentuk saat ini menuju ke masa depan yang disediakan Tuhan. Roh Kudus akan terus menuntun, menyertai, mengajari, dan mengingatkan kita untuk selalu melakukan firman Tuhan dan selalu taat kepada firman-Nya. Bapak Ibu, dari kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat yang telah dipulihkan, dikuduskan di dalam Yesus Kristus, mari kita terus setia, taat dan melakukan kebenaran firman-Nya. Mari kita terus memberi diri untuk dibentuk menjadi orang-orang yang hidup saling mengasihi menurut kebenaran firman-Nya. Mengasihi Allah juga menyatakannya dalam hubungan dengan sesama dan orang lain. Biarkanlah hidup kita, pemikiran kita, persekutuan kita senantiasa dituntun, dibimbing, diarahkan oleh Roh Kudus, sehingga kita semua tanpa terkecuali kedapatan sebagai orang-orang, sebagai jemaat Tuhan yang memiliki sukacita, memiliki damai sejahtera dengan penuh kesabaran, sebagai orang yang lemah lembut, sebagai orang yang murah hati, sebagai orang yang menguasai diri, sebagai orang yang bijaksana di dalam menghadapi setiap bentuk persoalan hidup ini. Biarkanlah Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita, dan Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu dan mengingatkan kita untuk melakukan hal-hal yang akan kita lakukan menurut kebenaran firman-Nya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita masuk dalam saat teduh. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, jemaat Tuhan yang diberkati, kita telah dipulihkan dan dikuduskan. Kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah milik Allah.
Karena itu, setiap kita terpanggil mengasihi Allah. Dan juga tidak hanya mengasihinya, tetapi setiap kita terpanggil bagaimana memegang perintah yang telah diajarkannya dan melakukannya itu di sepanjang umur kehidupan kita. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa menurut doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus bagi murid-Nya dan bagi kita gerejanya saat ini. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari berdiri. Bersama dengan semua orang percaya di segala tempat dan di sepanjang zaman, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut ke-12 pengakuan iman rasuli yang berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, saat ini kita diberi kesempatan untuk membawa persembahan syukur kita ke dalam rumah Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, Aku akan masuk ke dalam rumahmu dengan membawa korban-korban bakaran. Aku akan membayar kepadamu nasarku yang telah diucapkan bibirku dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah. Mengiringi persembahan kita akan menyanyikan nyanyian rohani 132 ayat 1 dan 2. Kita nyatakan syukur dan syafaat kita berdoa. Terima kasih Tuhan,
pada hari Minggu ini, firman-Mu telah menyapa kehidupan kami. Telah kami baca, kami renungkan, dan akan terus kami nikmati di sepanjang umur kehidupan ini. Kami adalah umat-Mu yang telah dipulihkan, diselamatkan, dikuduskan di dalam Yesus Kristus. Karena itu setiap kami terpanggil untuk mengasihi Dia yang sudah menguduskan hidup kami. Terpanggil untuk melakukan, memegang dan melakukan segala perintah-Nya. Karena disitulah panggilan iman kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai milik Tuhan yang telah dipulihkan dan diselamatkan, diutus di tengah-tengah dunia ini selaku gereja untuk membawa dan menjadi berkat bagi dunia ini, bagi setiap orang yang kami jumpai di dalam hidup ini. Tuhan, terima kasih dalam ibadah hari Minggu ini, kami pun telah menyatakan ungkapan buah-buah iman kami. Berkati persembahan syukur umat-Mu yang telah diberikan dalam ibadah hari Minggu di rumah-rumah keluarga saat ini. Biarlah Tuhan memberkati setiap tangan yang sudah memberi, memberkati tangan-tangan majelis jemaat yang akan menata dan mengelola persembahan syukur ini dengan baik. Kami berdoa, mendoakan jemaat Tuhan yang saat ini mengalami kelemahan tubuh. Tuhan kiranya menjamah, Tuhan memulihkan, memberkati setiap bentuk pengobatan dan perawatan yang dijalani saat ini. Tuhan memberikan kekuatan iman di dalam menghadapi setiap bentuk pergumulan hidup. Bapa di surga, jemaat Tuhan yang menghadapi begitu banyak pergumulan hidup saat ini, teguhkan, kuatkan iman pengharapan setiap jemaat-Mu. Yakinkan setiap jemaat Tuhan bahwa sesungguhnya Tuhan selalu ada buat anak-anak-Nya. Dan karena itu, kiranya jemaat Tuhan, jemaat Bawah Karaeng, senantiasa menengadah kepadamu, menyatakan iman dan pengharapannya hanya kepada Tuhan. Bahkan semua umat-Mu senantiasa menaruh percaya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Allah, di dalam Yesus Kristus yang kasih setianya selalu baru setiap pagi. Mendoakan jemaat Tuhan yang mengalami duka cita, Tuhan hiburkan dan kuatkan. Kami bersyukur bersama jemaat Tuhan yang merayakan hari ulang tahun, kelahiran maupun pernikahannya. Kiranya Tuhan melengkapi, memberkati sukacita jemaat Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa di masa saat ini menghadapi pandemi virus corona. Tuhan menuntun, menyertai, membimbing kami dalam tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami mau membuka hati kami untuk melakukan segala sesuatu yang dianjurkan oleh pemerintah, sehingga apa yang diharapkan memutus mata rantai penyebaran virus corona ini boleh berjalan dengan baik. Dan pada waktunya yang juga kami yakini, Tuhan pada waktunya akan memulihkan keadaan ini. Dan biarlah waktu-waktu yang ada, yang Tuhan anugerahkan bagi kami, di tengah-tengah kami menghadapi kehidupan saat ini, kami setia membuka hidup kami, dituntun, dibimbing, diarahkan oleh Tuhan, menjadikan hidup kami menjadi anak-anak Tuhan, milik Tuhan. Dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, kami melakukan segala sesuatu yang dianjurkan oleh pemerintah sebagai wakil Allah di tengah-tengah dunia ini. Bapa di surga, berkati gereja-Mu, gereja Toraja, berkati jemaat Tuhan, jemaat Bawah Karaeng,
Majelis Gereja bersama semua pengurus SOIG, kami berdoa, mendoakan bangsa dan negara kami. Berkati para pemimpin kami ya Allah, yang saat ini berjuang memberikan, menyatakan kesejahteraan bagi semua masyarakat Indonesia. Tuhan senantiasa memberkati segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah kami. Bapak Presiden bersama semua tim kerjanya, kiranya senantiasa dituntun, diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa, mendoakan semua bangsa di dunia ini dalam gumul dan juang yang diperhadapkan bagi pemimpin bangsa ini. Kiranya senantiasa diberikan akal budi hikmat sehingga mampu mengatasi persoalan-persoalan yang melanda kehidupan bangsa di tengah-tengah dunia ini. Bapa di surga, kami berdoa mendoakan semua yang sudah boleh mengambil peran sehingga ibadah virtual saat ini boleh berjalan dengan baik. Biarlah Tuhan memberkati setiap yang sudah boleh memberi diri, dan biarlah ya Tuhan segala sesuatu yang telah kami berikan dapat membawa dan menjadi berkat bagi setiap jemaat-Mu yang menikmati ibadah saat ini. Tuhan ya Allah kami berdoa, mendoakan para medis, para relawan yang terus berjuang, memberikan pertolongan, memberikan penanganan, memberikan perawatan bagi begitu banyak orang yang membutuhkannya, yang dirawat di ruang-ruang isolasi. Tuhan memberikan suasana sukacita dan damai sejahtera, agar para medis maupun relawan dapat memberi diri dengan penuh sukacita dan melakukan yang terbaik, semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, sesudah ibadah ini kami akan kembali menikmati beraktivitas di tengah-tengah kehidupan ini. Tuhan tuntun sertai kami dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Kami selalu setia membuka diri, menjadikan hidup kami selaku anak-anak Tuhan, sebagai milik Tuhan yang akan terus melakukan, memegang dan melakukan perintah-Nya yang senantiasa diperdengarkan di dalam kehidupan kami ini. Terima kasih Tuhan. Ini doa, syukur, sukacita dan pengharapan kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Doa ini kami sampaikan hanya di dalam pengampunan anak-Mu Yesus Kristus. Tuhan yang senantiasa mengasihi kami, menuntun, menyertai, menjadi gembala yang setia bagi kami. Hari kemarin, hari ini, bahkan hari esok. Haleluya, amin. Mari jemaat Tuhan berdiri. Kita angkat pujian, ku yakin Tuhan tuntun langkahku. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, jemaat Tuhan yang diberkati, pergilah dalam kehidupanmu setiap waktu, peganglah perintah yang telah diperdengarkan
kepada kamu, dan lakukanlah itu di sepanjang umur kehidupanmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Nyanyian syukur PKJ 180 ayat 1 akan mengakhiri ibadah kita saat ini. Dan atas nama segenap majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Lili Danga STH. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang sudah beribadah bersama-sama. Selamat hari Minggu, selamat berkarya, dan salam sehat selalu. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihimu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintaimu dengan segenap hatiku seumur hidupku.